lancarkan. Amin. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkatnya dulu, secara simpelnya apa sih sholat jamaah itu? Boleh, siapa yang baca sholat jamaah apa itu artinya? Saya. Boleh. Jamaah adalah melaksanakan dua sholat wajib dalam waktu yang bersamaan. Mengerjakan dua sholat wajib dalam waktu yang bersama emang boleh? Nggak tahu. Nah, dalam Islam itu diperbolehkan yang namanya melaksanakan dua sholat wajib dalam satu waktu yang bersamaan. Namanya sholat jamaah. Nanti akan dijelaskan lebih perincinya setelah ini. Kemudian ada qasar. Silakan. Intan, Maulida baca. Meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kira-kira sholat yang 4 rakaat apa aja sih? Zuhur, asar, isya. Meringkas sholat yang 4 jadi 2, berarti sholat zuhur 2 rakaat. Iya. Oke, kira-kira boleh nggak itu? Kira boleh. Boleh. Nah, oke, kita akan pelajari itu di hari ini ya. Iya, Ibu. Nah, ada di dalam Quran Al-Baqarah ayat 286. Kita baca ramalan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Nah, dalam surat ini Allah telah menyebutkan bahwa Allah itu tidak pernah mempersulit hambanya untuk beribadah. Makanya ada yang namanya sholat jamaah dan sholat qasar. Itu untuk apa tadi? Mempermudah hambanya dalam beribadah. Oke. Sholat jamaah. Sholat jamaah artinya bersatu atau berkumpul. Tadi kan di awal itu sudah memberitahukan secara garis besarnya ya jamaah. Nah, sekarang ini adalah bersatu dan berkumpul. Hal tersebut maksudnya adalah melaksanakan dua sholat wajib dalam satu waktu. Nah, misalnya nih, lihat. Ada sholat asar dengan sholat zuhur. Dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat fardu yang dapat dijamaah yaitu sholat zuhur dengan sholat asar. Dan sholat maghrib dengan sholat isya. Dengan tidak mengurangi bilangan rakaatnya kecuali sholat zuhur. Sholat zuhur harus dilakukan pada waktunya. Tidak boleh dijamaah dengan sholat isya atau sholat zuhur. Seperti itu. Jadi yang boleh dijamaah tadi sholat apa? Kalau tidak alasan kenapa sih itu sholat subuh tidak boleh dijamaah? Karena waktunya panjang. Dari isya ke subuh panjang tidak? Panjang. Dari subuh ke zuhur panjang ya. Jadi tidak boleh dijamaah. Nah, oke, selanjutnya. Nah, jamaah ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya jamaah takdim dan ada yang namanya jamaah takhir. Coba baca, Sisri, jamaah takdim itu apa sih? Jamaah takdim menggabungkan salat di waktu yang lebih awal, misalnya zuhur, asar, dikerjakan saat waktu zuhur. Oke, jadi jamaah takdim ini tadi benar kata Sisri yang membaca ya, menggabungkan sholat di waktu yang lebih awal ya. Zuhur dan asar dikerjakan pada sholat zuhur. Karena kan waktu asar sama zuhur cepetan siapa? Cepetan sholat apa? Zuhur. Makanya namanya jamaah takdim. Kemudian ada yang namanya jamaah takhir, yaitu menggabungkan sholat di waktu yang di akhir. Misal zuhur dan asar dikerjakannya saat waktu asar. Karena ini tadi takhir, menggabungkan sholat di waktu yang di akhir. Zuhur sama asar lebih akhiran sholat apa? Asar. Oke.
mulai dari asar bakal selesainya maghrib kira-kira. Kan nggak mungkin kan pasiennya dijeda dulu. Iya, Kasihan. Nanti kalau misalnya tiba-tibanya dia kenapa-napa, nah makanya itu diperbolehkan dalam menjamak sholat. Oke, selanjutnya adalah hanya untuk sholat tertentu yang boleh dijamak. Nah tadi yang seperti di awal yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak boleh ya dibalik-balik, misalnya maghrib dengan asar atau isya dengan zuhur nggak bisa juga ya. Iya Ibu. Oke. Kemudian ada niat jamak, harus berniat, harus ada niat untuk menjamak. Kalau nggak ada niat, sah nggak kira-kira? Karena ini adalah syaratnya. Kalau tidak dikerjakan, tidak sah. Kemudian adalah tertib atau berurutan. Ini untuk jamak takbir. Selanjutnya adalah tidak boleh ada jeda lama antara dua sholat. Misal kalian menjamak zuhur dengan asar, tapi sholat zuhur nih mau sholat asar tapi berjeda, itu boleh nggak? Nah ya, misalnya sholat zuhur, ini udah jamak takbir, sholat zuhur dulu terus mandi, habis itu sholat asar boleh nggak? Nggak. Ya. Oke, terakhir ada masih dalam kondisi uzur. Uzur itu masih ada saat melaksanakan sholat itu. Oke, misal kalian mau mengerjakan sholat jamak takbir, zuhur dengan asar, tapi pas kalian asar kira-kira sebelum asar juga udah nyampe, terus kalian di awal belum niat, itu tidak bisa ya, itu tidak sah. Oke, lanjut. Sekarang kita ke sholat qashar nih. Coba dibaca, Fitri, sholat qashar itu apa sih maksudnya? Sholat qashar adalah sholat ringkas. Maksudnya ringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sholat yang menjadi pendekatan atau di qashar yaitu zuhur, asar dan isya. Sementara itu sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa diqashar. Sholat qashar meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Tadi kan kita sebutin bareng-bareng kan, sholat yang 4 rakaat itu adalah zuhur, asar dengan isya. Kalau maghrib berapa rakaat? 3. Kalau subuh berapa rakaat? 2. Jadi tidak bisa diringkas ya, yang boleh diringkas hanya khusus yang sholatnya 4 rakaat. Nah, sampai sini kita sholat qashar. Paham Ibu. Kalian masih semangat atau udah lemes nih kira-kira? Udah lemes? Boleh deh kita istirahat dulu ya sebentar ya. Iya Ibu. Boleh, kita berdiri. Oke, Ibu punya video. Di video ini nanti kalian ikuti gerakannya ya. Harus semangat, oke? Biar kita bertenaga lagi. Lagi. Oke, kita full. Ada oke. Oke. Ya, satu. Oke. Final round. perjalanan maksiat. Oke, perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan maksiat. Misalnya contoh kalian mau menipu orang, perjalanannya itu kira-kira boleh nggak? Iya. Ya. Selanjutnya, Perjalanan menempuh jarak sejauh 80.640 km. nah perjalanannya menempuh jarak sejauh 80.640 km. Kalau misalnya kalian dari sini keluar rumah depan, terus kalian mau sholat qashar, kira-kira sah atau tidak? Tidak. Jaraknya deket ya? Iya. Oke. Selanjutnya, tidak bermakmum kepada orang yang
kemudian maghrib dengan isya. Coba dibaca bareng-bareng jamaah takdim dan kosong zuhur dan asar. Nah, itu sekarang jamaah takdim dan kosong sholat maghrib dan isya. Oke, sekarang niat jamaah takdim dan kosong sholat asar dengan zuhur. Oke, sekarang yang isya dengan maghrib. Oke, bagus. Sekarang telah sampai ke penghujung pembelajaran. Alhamdulillah ya. Kalian sampai sini masih ada yang belum paham atau masih ada yang apa? Ibu buka sesi tanya jawabnya. Ada yang mau bertanya enggak? Tidak. Sudah bagus semua? Sudah. Oke, sekarang kita refleksi dulu. Sebagai refleksinya ibu akan memberikan 3 soal. Masing-masing dari kalian nanti maju dan jawab ya. Ibu akan nulis, ibu akan nulis soalnya. Satu, berapakah? Iya, ini buat dulu. Yang mana tuh? Oke. Nilainya sudah ada 3 soal, yang dimana kalian akan menjawabnya satu orang satu soal ya. Nah, kalian akan ibu putar namanya, yang terpilih boleh maju duluan ya. Oke, ya. Nah, ini kita lihat gambaran siapakah yang akan duluan menjawab pertanyaan, dan yang lebih duluan itu boleh bebas memilih pertanyaan mana yang mau dijawab. Oke? Ya. 1, 2, 3. Ding ding ding. Oke, Intan. Jawab pertanyaan Intan. Oke, tepuk tangan buat Intan. Selanjutnya, gua kasih selanjutnya. Siapa yang dapat? Mau nih? Fitri. Teman-teman. Berarti setelah ini saya siapa? Ini mendapatkan 3 pertanyaan dari teman-teman. Siapa ini? Sholat pasangan, sholat jamaah itu. Oke, tepuk tangan buat Fitri. Kaki Fitri. Fitri mulai tangan dulu. Nah, jawab. Berarti tinggal nomor 3. Oke, tepuk tangan buat Fitri. Oke, setelah kalian menjawab 3 soal di depan ini, mari kita kasih bareng ya, sama-sama ya. Teman-teman ini ada yang salah atau memang benar semua nih? Yang pertama, nomor 1 tadi soalnya dijawab sama siapa?
Siap? Siap.